Kembali lagi di channel saya Riki Darman 85. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal ujian dan mencetak hasilnya nanti di website sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Oke, langsung saja untuk ke tutorialnya. Pertama kita akan buka websitenya dulu. Di sini kebetulan saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Nah, di sini untuk website sekolah SMK Negeri untuk ujiannya sendiri, linknya cbt.smkn1 Pangkalan Lesung .sch.id. Oke, kemudian enter di keyboardnya. Untuk login di aplikasinya atau di websitenya ini, kalian bisa menggunakan nick atau nomor induk KTP kalian masing-masing. Bagi contoh di sini saya akan coba masukkan nick saya sendiri. Nah, ini kebetulan sudah ada. Saya coba masuk dan login. Nah, sudah berhasil. Nah, ini masuk di bagian menu utama dari website ujian untuk SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Di sini ada 4 menu ya. Ada dashboard, ada soal, ujian, dan hasil ujian. Nah, yang pertama udah pasti jelas ya, kita harus memasukkan soal dulu agar bisa dijawab oleh para siswa. Nah, kita masuk langsung ke menu soal. Kita klik menu soal. Nah, di sini ada bagiannya, yaitu ada tambah data, download format import soal, kemudian import dan cetak. Nah, kalau download format import itu gunanya kita mendownload format soal. Nah, jadi kalau seandainya kita klik download format import, nah itu biasanya nanti kita akan mendownload format soalnya berbentuk Excel. Nah, jadi bisa kita isikan soal-soal tersebut ke dalam format yang sudah kita download ini. Nah, kemudian ada menu import. Nah, menu import ini adalah memasukkan soal yang sudah kita masukkan ke dalam format tadi ke website ini gitu. Jadi kita import soal tadi masuk ke dalam website ujian ini ya, teman-teman guru ya. Oke, nah untuk cetak, nah cetak ini gunanya adalah kita mencetak hasil ujian dari para siswa. Jadi kalau siswa sudah melakukan ujian, jadi kita bisa langsung cetak hasil ujiannya. Oke, saya akan praktekkan langsung satu persatu ya. Nah, kalau kita import soal, nah ini kan import ya, klik nama gurunya, terus mapelnya. Nah, kemudian kita pilih file soal yang sudah kita siapkan tadi. Kita pilih, nah kita pilih, kemudian setelah kita pilih ya, kemudian lalu kita simpan. Oke, nah itu yang import ya. Nah untuk download format ini, ya contoh kita download format import soal. Jadi formatnya kita download dulu supaya format yang kita pakai itu sesuai dengan yang dibutuhkan dari website ini ya. Diklik format downloadnya, download format soalnya. Oke, ini dia ya hasilnya. Nah, langsung kita klik, kita buka format soal ini. Nah, oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Jadi di sini inilah bentuk format dari soal yang akan kita masukkan nanti ke website ujian sekolah. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah ini ada bobot, ada soal, ada opsi A. Opsi A, B, C, D, dan E itu adalah opsi pilihan jawaban untuk soal yang kita masukkan. Jadi kalau seandainya siswa nanti menjawab, itu tergantung dari jawaban A, B, C, dan D, dan E-nya. Nah, jadi di sini ada opsinya. Jadi nanti kalau bobot ini, bobot 1 ini nggak usah diotak-atik, biarkan saja. Nah, kalau untuk soal, kita buat soal yang pertama, soal ke-1. Nah, soalnya misalnya contoh di sini adalah
berapa jumlah 2 tambah 3? Sama dengan, nah, ada tanda tanyanya. Oke, untuk jawaban opsi A kita buat di sini adalah misalnya hasil jawabannya itu 7 gitu. Oke, kita klik atau kita tekan tombol tab yang ada di keyboard ya, boleh juga untuk bergeser ke kanan, atau kita klik langsung menggunakan mouse, klik ke kanan juga boleh untuk pindah kolom ya. Nah, di opsi B atau jawaban B-nya itu misalnya hasilnya 6 ya. Di opsi C misal jawabannya itu adalah 10. Di opsi D jawabannya adalah 5. Nah, di opsi E itu ada jawabannya 8. Oke. Nah, untuk jawaban ini adalah jawaban bagian kolom jawaban. Ini adalah nanti hasil yang sebenarnya. Jawabannya itu misalnya adanya, contoh kan kalau di sini ada jawabannya di D. Nah, itu teman-teman pilih di sini adalah D. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dan seterusnya itu boleh disesuaikan nanti berapa jumlah soal yang mau teman-teman guru buat untuk dijawab oleh siswanya. Disamakan dengan dari contoh pertama yang sudah saya berikan. Ya, teman-teman, di sini saya buat contohnya hanya 3 soal saja ya. Jadi nanti kalau untuk berapa soal yang mau kalian buat ya terserah berapa yang dibutuhkan nantinya ya. Tinggal menyesuaikan saja dari contoh yang sudah saya buat ini. Nah, soalnya sudah selesai, ada 3 soal yang saya buat. Nah, sekarang kita save dulu ya, kita simpan. Untuk selanjutnya kita akan upload soal ini ke website ujian sekolah. Kita tutup dulu. Soal tadi yang sudah dibuat tadi kita import melalui menu import ya, yang ini. Kita klik menu import. Nah, kita pilih dulu nama gurunya siapa, nama mapelnya ini saya contohkan di sini, nama mapelnya uji coba ya. Nah, untuk filenya sendiri kita klik choose file. Oke, kita cari di mana tempat penyimpanan file yang sudah kita buat tadi ya. Ini saya pilih filenya, kemudian open, kemudian simpan. Nah, itu dia ya. Soal yang tadi yang sudah saya buat tadi sebagai contoh. Nah, ini kan ada 3 soal, sudah muncul 3 soalnya di sini. Tadi ada 3 soal yang saya buat. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, oke, kembali kepada tambah data ini ya. Tambah data ini kalau kita klik, contoh di sini kita klik. Ya, di soal nomor 1 tadi itu kan tidak ada gambar ya. Tapi seharusnya soal itu memerlukan gambar. Nah, teman-teman bisa masukkan nanti di sini gambarnya ya. Dengan cara pertama kita klik dulu mapelnya, uji coba, kemudian nama gurunya. Nah, kemudian untuk gambar sendiri boleh langsung klik choose file. Nah, ya, kemudian pilih di penyimpanan mana gambar yang kalian simpan. Kemudian contoh di sini misalnya ini gambarnya, kemudian di open. Nah, setelah di open nanti akan muncul di bagian ini gambar yang sudah kita masukkan ya. Nah, setelah kita masukkan gambarnya di sini nanti akan muncul di bagian soal ya, seperti itu ya. Nah, untuk di menu ujian tadi, di menu soal ya, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, kita sekarang masuk ke bagian menu ujian. Nah, kalau sudah memasukkan soal di website ini ya, nanti teman-teman bisa tambahkan dulu soalnya. Contoh di sini kita klik tambah. Nah, dari soal yang sudah saya buat tadi ya, yang 3 soal tadi,
misalnya klik nama ujiannya. Kalau seandainya ini kan sudah ada data nama di sini yang sebelumnya, tapi kalau seandainya belum ada, kalian boleh ketikkan yang baru ya, nama ujian, nama mapel ujiannya gitu. Nah, contoh di sini saya buat uji coba. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau seandainya teman-teman guru mau buat yang sebenarnya, nanti silakan buat nama mapelnya masing-masing. Nah, nama ujiannya uji coba. Terus mata pelajarannya di sini kita pilih uji coba. Apa bedanya? Nah, nama ujian ini contohnya di sini misalnya ujian, atau kita rubah aja ujian UTS semester uji coba ujian UTS semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, silakan pilih mapelnya ya di sini, uji coba. Jumlah soalnya di sini dibuat 3 karena kita buatnya 3 tadi. Nah, untuk tanggal mulainya di sini dibuat misalnya tanggal ujiannya dimulai tanggal berapa gitu. Nah, contohnya di sini tanggal ujiannya itu dimulai di tanggal misalnya besok sudah mulai ujian gitu. Nah, kita buat tanggal 27. Nah, untuk di sebelahnya ini ada durasi waktu ya. Nah, ini durasi waktunya itu jam berapa mulai ujiannya gitu. Nah, misalnya contoh jam 10 pagi, jam 10.00 gitu ya. Oke. Nah, tanggal selesainya itu selesainya tanggal berapa? Kalau ujian itu kan biasanya cuman 1 atau 2 jam ya. Jadi di tanggal yang sama. Nah, di sini kita buat lagi tanggal yang sama, yaitu tanggal 27 bulan September. Kemudian kalau durasinya cuma 2 jam, berarti selesainya jam 12.00 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk durasinya sendiri karena ini 2 jam berarti dia ada 120 menit ya. Tipe soalnya misalnya di sini adalah pengacakan soal, soal diacak atau soal diurutkan. Nah, biasanya itu diacak ya, pengacakan soal diacak gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti soalnya tidak sama. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain nanti jadi berbeda-beda. Jadi mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Kalau ini sudah selesai diisi, kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini yang tadi yang sudah saya buat tadi ya, yang bagian ini. Nah, ini ada nama tes uji coba ujian UTS semester genap, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada tokennya nih, teman-teman guru. Token ini nanti diberikan kepada siswa sehari sebelum ujian, ya. Jadi jangan diberikan pas mepet nanti waktunya. Misalnya 1 jam sebelum ujian mau diberikan token, jangan seperti itu. Nanti yang ada nanti siswanya malah keteteran. Siapa tahu nanti ujian online-nya masalah jaringan, ada gangguan jaringan, gangguan yang lain-lain. Jadi jangan diberikan token mendadak gitu. Kalau bisa diberikan token itu 1 hari atau 2 hari sebelum ujian. Nah, untuk mata pelajaran tadi ada uji coba, kemudian jumlah soal ada 3, waktu ujian ada di sini tanggal 27 mulainya September jam 10, waktu durasi 120 menit dan soalnya diacak ya. Oke. Nah, untuk soal ini sendiri nanti bisa diedit lagi ya kalau seandainya terjadi misalnya soalnya ini ada yang salah gitu. Jadi bisa diedit. Nah, ini di menu edit. Nah, kalau seandainya soalnya mau dihapus, itu boleh juga nanti di menu hapus yang merah ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau soal ujian ini sudah dijawab oleh siswa ya, nanti kita bisa lihat hasil ujiannya di menu hasil ujian. Oke. Nah, kalau ujiannya sudah dikerjakan oleh siswa, kita bisa lihat ujian. Nah, contoh
dari beberapa mapel saya di sini yang sudah dikerjakan oleh siswa. Ini bisa kita cek ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk soal yang pertama yang saya buat tadi, yang uji coba ujian semester UTS tadi, ini ya bagiannya 120 menit yang ini. Nah, kalau kita cek lihat hasil kita klik yang bagian ini. Nah, ini hasilnya belum ada nih teman-teman guru ya. Karena kenapa? Siswa belum mengerjakan ujian ini gitu. Otomatis di sini belum ada hasilnya. Nah, tapi kalau seandainya sudah dikerjakan, nah contohnya dari mapel saya yang lain yang seperti ini, yang di bagian nomor 2 ini. Nah, kalau kita cek hasil ujiannya, nah ini sudah ada ya. Nah, ini bisa kita cetak atau kita print hasil ujiannya dengan cara klik cetak ya, dengan cara klik cetak. Kita langsung klik cetak. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, laporan hasil ujian ya, datanya ada di sini ya. Jadi ini bisa kita print langsung. Nah, itulah teman-teman guru ya dari SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Sekian dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu.